Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Agunamasu Namasidam. Marilah kita simak obrolan Pekak Guna bersama Bapak Profesor Dr. Drs. I. Nyoman Murbe Widana, MAG. Beliau sekaligus sebagai pemangku dan dosen IAHN Gede Puja Mataram. Beliau yang terhormat akan menyampaikan tips bagaimana mewujudkan mimpi menjadi kenyataan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Agunamasu Namasidam. Astum Kare, pada hari ini Kak Guna sedang berada di IHN Mataram. Astum Kare bisa bertemu dengan Pak Prof. Pak Prof. Ini luar biasa, ini apa yang kita inginkan selama ini, kita bisa bertemu di tengah kesibukan Pak Prof. Ini luar biasa. Nah, berkaitan dengan itu, dalam kesempatan ini kebetulan bertemu dengan Pak Prof. Ini dia ingin menyampaikan atau meminta pendapat atau saran atau arahan dan sebagainya. Bagaimana caranya Pak Prof itu, istilahnya kita inilah generasi muda maupun kalangan umat Hindu, bagaimana caranya untuk meraih cita-cita atau impian itu supaya jadi kenyataan ini, Pak Prof, ini supaya tidak mimpi-mimpi juga. Jadi mimpi saja, nah supaya mimpi itu bisa jadi kenyataan, bagaimana prosesnya begitu Pak Prof untuk itu. Terima kasih. Om Swastiastu. Pemirsa dimanapun berada, saya menanggapi pertanyaannya dari Kak Guna. Sebenarnya menjadi orang pinter itu, menjadi orang cerdas atau impian itu bisa terwujud itu sebenarnya dikatakan ada dua jawabannya. Yang pertama sangat gampang, mudah, dan yang kedua sangat sulit. Sangat gampang ini artinya saya karena kebetulan adalah berangkat dari aspek teologi, ikuti saja nasihat orang suci, ikuti saja sabda Tuhan, apa yang kita impikan itu pasti akan menjadi kenyataan. Salah satu contoh, saya ini orgun Pak, tahu orgun, orang gunung. Saya katakan mudah dan juga dikatakan sulit. Mudahnya tatkala kita mengikuti nasihat orang suci, tatkala kita mengikuti sabda-sabda Brahman, itu sebenarnya tidak ada yang sulit di dunia ini. Satu contoh, orang suci itu, bahasa kerennya kan gitu ya, do not waste a single moment in idling or loose living. Artinya jangan membuang-buang kesempatan penting, jangan malas, dan jangan melakukan hal-hal yang tak terkendali. Nasihat orang suci kita ini kan mengajak supaya kita tekun, rajin, disiplin, teladan, bertanggung jawab. Nah, kalau sabda Tuhan dikaitkan dengan ini di dalam Atharva Veda Mandala 20 Sukta 18 Mantra 3 itu, Icantim Dewam Sunwantam Nam Suapnaya Seprayanti Apranata Atanram. Artinya para dewa itu sangat suka kepada orang yang rajin. Para dewa sangat suka kepada orang yang tekun, yang disiplin. Para dewa tidak suka kepada orang yang malas atau gampangan. Nah, ini dari kedua pendapat ini, baik nasihat orang suci maupun sabda Tuhan itu kan jelas. Kalau kita memang tekun, kreatif, ulet, disiplin, teladan, bertanggung jawab terhadap tugas dan beban yang diberikan kepada kita, pasti itu kita akan sukses meraih cita-cita atau impian bisa menjadi kenyataan. Nah, itulah saya katakan sangat mudah sekali. Yang kedua, di samping mengikuti itu, ingat juga sabda Tuhan. Sabda Tuhan
orang suci kita itu menyerukan kepada kita, ya dalam bahasa di kehidupan kan gitu, have the love of God filling and thrilling your heart, then you cannot hate anyone. Milikilah cinta kasih Tuhan yang dapat menggetarkan hati kita ini, connect dia ke Tuhan itu, dan pastikan tidak ada kebencian terhadap siapa saja. Nah, kalau kita sudah rajin, tekun, misalnya ingin duel, memuja Dewi Saraswati, Om Saraswati Namaste Biyamu Waradika Marupini Sidirambam Karaksami Sidirbawantu Misada Om Saraswati nama, kita diberikan anugerah, kita belajar yang tekun, pasti menjadi orang yang hebat. Karena manusia kan dilengkapi otak, diberikan ketawakalan itu. Oleh sebab itu, menjadi orang mewujudkan impian itu, saya katakan tidak sulit. Nah, mengapa saya katakan ilmu itu penting? Di dalam Bhagavad Gita juga ada yang 4 sloka 33. Sreyandra Mayadya Jenam Paramtapa Saram Karma Kilam Pakti Jenani Pari Samapyati. Persembahan ilmu pengetahuan jauh lebih bermutu dibandingkan materi dalam arti luas gitu. Misalnya kalau ada pembagian gitu, kalau yang bodoh mana lebih baik ikan ataupun alat penangkap ikan, pasti dia memilih ikan. Tapi habis itu dia tidak bisa mendapatkan lagi. Tapi kalau alat perangkat pengetahuan bagaimana caranya menangkap ikan, itu terus berkesinambungan. Nah, saya pikir satu, kalau kita bergaul terhadap orang-orang hebat, orang-orang suci, niscaya vibrasi kesucian kehebatan kita akan bertambah. Itulah sebabnya di dalam sastra dikatakan sama satu sama gamang. Bergaullah dengan orang-orang satu, orang-orang cerdas, orang-orang pintar. Ini juga menentukan. Nah, kalau kita sudah taat juga dengan aturan itu dan kita memohon, itu Tuhan itu ada janji loh Pak. Adi ayat 9 sloka 22 misalnya Bhagavad Gita, Anayas cintayan tomam ya janah pariu pasatiti semlitima biuktanam yoga kesema wahati aham. Siapapun manusia di dunia ini yang taat patuh kepada perintah Tuhan, apa yang dia punya akan dijaga, dan apa yang diinginkan pasti akan terkabulkan. Nah, mengacu kepada sabda itu, sebaiknya ikuti nasihat orang suci, ikuti sabda-sabda Tuhan. Awi genam, kita pasti impian akan menjadi kenyataan. Tapi kalau kita pemalas ya, jangan mimpi lah. Nggak ada uang atau duit datang dari langit jatuh bagaikan embun di pagi hari itu sih nggak ada. Nonsen omong kosong itu. Itu menurut pengalaman saya orang ordes, orang desa, istilah sasak, orgah, orang dakwah gitu. Tapi kalau saya sebagai pelaku mengikuti itu awi genam, iya. Always being grateful, selalu mensyukuri karunia dia. Itu Pak, kayaknya. Ada lagi Pak, itu sampai? Seandainya ini kan ada orang yang sukses, artinya impian itu sudah dia nyatakan, sudah menjadi kenyataan, katakanlah sukses dan itu. Nah, apa yang harusnya dilakukan oleh orang yang sudah sukses atau yang sudah bisa mewujudkan impiannya itu? Oh iya. Jadi kalau kita sudah merasa sukses, cita-cita tercapai secara finansial, misalnya kita diberikan rezeki, ingat sabda Tuhan juga kembali, Sarasa Muscaya 262. Eka nam cena dharma, eka nam cam karma, eka nam cam wiwirdaya. Setelah kita diberikan rezeki itu sebagai anugerah yang diberikan kepada kita, ada 3 hal yang perlu diingat. 1, dharma, keinginan, dan usaha. Nah, oleh sebab itu di sini dharma itu misalnya kita persembahan, medana punya dan sebagainya, itu sangat bagus kita lakukan. Kalau kita tidak pernah medana punya begitu, tidak ibaratkan air sumur, kalau kita tidak pernah timba airnya itu Pak, itu dia akan keruh, itu terjadi pendangkalan, bisa saja dia suatu saat tidak ada airnya. Tapi kalau ibaratkan sumur itu kita gali begitu, air itu tidak akan habis, bahkan bertambah jernih. Begitu juga kalau kita melakukan sesuatu itu dengan penuh keikhlasan. Justru sebaliknya, sudah diberikan rezeki, kita tidak pernah misalnya mendana punya melakukan persembahan itu, di dalam Regweda itu dikatakan apranatam abisam sokah, orang yang pelit kikir begitu Pak, kelahirannya yang akan datang itu mereka menjadi orang miskin, bahkan penuh kekurangan,
penuh kesengsaraan. Itulah sebabnya kita selaku umat Hindu, kita percaya kepada hukum karma itu, percaya kepada reinkarnasi kelahiran. Kalau kita lihat misalnya, bapaknya, ibunya sama, kenapa anaknya berbeda-beda? Itu perbedaan itu disebabkan karma wasana, hasil perbuatan terdahulu. Dia harus nikmati, yang dikenal dengan misalnya sancita karma pala itu. Oleh sebab itulah, ikuti sabda Tuhan ini. Yang kedua, berkeinginan itu memang dibenarkan oleh Weda. Itu misalnya tertuang di Gita, ada 17 sloka 12. Anu duega karamwakyam satya prahitam saiwa wan manam ucate. Nah, kita itu melakukan misalnya pemujaan, persembahan, penuh permohonan-permohonan itu dibenarkan oleh Weda. Hanya saja itu bersifat rajas. Itu dibenarkan oleh Weda. Nah, tapi kalau itu rezeki itu kita dapat seperti itu, tetapi kita mengikuti sastra, itu pun juga bisa jadi satwika gitu. Nah, usaha kita ya memang dibenarkan untuk Hindu itu sebenarnya dibenarkan untuk menjadi orang kaya. Hanya saja ingat aturan, mekanisme, koridor, ingat tuntunan Tuhan itu. Nah, kalau itu kita lakukan, Tuhan berjanji di dalam ada yang 4 sloka 8 misalnya Bhagavad Gita itu, Faritarnaya sadunam winasaya cadusritam dharma sampanartanaya sambawami yugi-yugi. Tuhan itu melindungi orang sadhu, orang suci, orang yang suka mendanapuni, orang yang membaca Weda. Tuhan melindungi hakikat dharma dan menghancurkan segala macam bentuk kejahatan. Itulah sebabnya kita selaku umat Hindu ini hendaknya embodiment of love, yaitu kasih sayang itu ya, sehingga apa, untuk mendapatkan santi kedamaian, ananda kebahagiaan yang abadi itu memang dasarnya cinta kasih semua. Makanya awali dengan penuh kasih, lewati hari dengan penuh kasih, isilah hari dengan penuh kasih, sampai mengakhiri hari dengan penuh kasih. Ini adalah jalan menuju Tuhan itu sendiri. Where there is bliss, there is God. Di mana ada kebahagiaan, sesungguhnya di sana Tuhan memberikan anugerah. Itu rupanya yang sesuai dengan petunjuk sastra. Ini untuk semua Prof ini atas pencerahannya. Mudah-mudahan Pak Prof juga dalam keadaan mendekati sempurna, karena sempurna itu milik yang universal, Tuhan. Jadi diharapkan Pak Prof bisa memberikan pencerahan lagi di lain waktu. Mungkin ini kita pertemuan kali ini yang terima kasih untuk semua sampun memberikan pencerahan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Awi kena mastu. Loka semesta supinobantu, semoga semua makhluk berbahagia ya, Pak ya. Menikah tadi dia tutup dengan para masanti. Om Santi 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 Om. Thank you Bagus. Jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih.